Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Kita berjumpa lagi pada semester ini di mata kuliah penguraman berbasis web lanjutan ya. Oke, ini merupakan pertemuan kedua dan video pertama pada praktikum mandiri kita. Masih perkuliahan daring pada tahun 2022 ini. Oke, kita akan bahas materi di diktat pertemuan kedua sebagaimana RPS yang sudah kita bahas secara mendalam lah ya. Secara mendalam pada pertemuan pertama, kita di pertemuan duanya membahas tentang kelas dan objek. Sebelumnya sudah kita terangkan secara sederhana apa sih object oriented programming itu, atau penguraman berorientasi objek ya kalau bahasa kitanya. Dan akan kita implementasikan di bahasa penguraman PHP. Oke, di sini di poin pertama kita nanti akan memahami konsep kelas dan langkah pembuatan kelas menggunakan bahasa penguraman PHP. Kemudian juga mengetahui bagian-bagian dan fungsi yang membangun sebuah kelas. Kemudian juga tentunya nanti akan kita bahas tentang objek dari kelas yang sudah kita bangun. Oke, di sini ada sedikit pengenalan tentang pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya OOP. Kita lihat dulu bagian kelas ya. Untuk membuat sebuah kelas, perintah yang digunakan adalah kelas yang diikuti nama kelas yang kita inginkan. Lalu biasanya kita gunakan di sini tanda huruf kapital di awal nama kelasnya dan tidak boleh dispasi ya. Berarti satu kata saja ya. Tidak boleh spasi, hanya satu kata. Baca kembali teori yang sudah muatin cara pembuatan nama kelas yang baik. Oke, ini contohnya. Kita mulai dari PHP kelas, kemudian mahasiswa, M-nya huruf kapital, dimulai dengan tanda kurung kerawal dan diakhiri dengan kurung kerawal untuk satu buah kelas. Nanti kita contohkan. Selanjutnya, ini misalnya katanya kita buat satu buah file tentunya di htdoc ya. Kita menggunakan sum control panel. Setelah kita aktifkan sum-nya bagian Apache dan MySQL atau Apache saja, kita buat file baru dengan nama mahasiswa.phpm-nya huruf besar. Kita isi di dalamnya kelas mahasiswa. Selanjutnya, jadi kalau sini ini kita eksekusi tidak memunculkan apa-apa ya, karena memang belum ada objek yang dihasilkan dari kelas ini. Selanjutnya ada properti. Properti merupakan variabel yang terletak di dalam kelas. Nanti kalau ada di dalam kelas dalam bentuk variabel, kita biasanya kalau seandainya dalam prosedural kan kita mulai dengan tanda dolar ya. Dolar name, dolar nama, dolar umur. Kalau di sini kan variabel ya. Kalau dalam prosedural, kalau di dalam object oriented programming namanya properti ya. Oke. Ini misalnya di dalam kelas mahasiswa, tadi sudah kita buatkan kelasnya. Ada di sini public string dolar nama. Oke, nanti adik-adik sekalian perlu kita garis bawahi dulu. PHP dengan sum yang sudah jadul 70 ke bawah misalnya atau 73 ke bawah itu tidak support untuk type properties. Di sini ada access modifier, type properties dan propertinya. Nah, ini ada 3 kata di sini. Ini masing-masing fungsinya berbeda. Ada access modifier, kemudian type-nya, kemudian propertinya, dollar name gitu. Public string dolar nama. Ya kalau 73 ke bawah tidak akan support ini. Pasti salah, error ya. Jadi makanya nanti di praktikum mandiri kita gunakan versi 8015 saat video ini kita buat. Di sini misalnya ada public string dolar nama, public string dolar name, public integer umur. Type-nya ya berdasarkan fungsi ini masing-masing. Kalau dia ini misalnya untuk karakter angka, kita gunakan string. Kalau dia dalam bentuk integer misalnya kita gunakan int. Ada private misalnya di sini. Kalau ini public, ini private. Ya berarti ini yang fungsinya untuk privat ya. Nanti ada di materi lain kita bahas juga ini. Public bisa diakses oleh kelas yang luar. Kalau privat hanya kelas dia sendiri, protected dan keturunannya nanti. Hanya bisa diakses dalam kelas yang sama dan anak-anaknya. Atau nanti ada itu. Kemudian untuk type sendiri ada beberapa, ada seperti boolean, integer, float, string, array, variable. Ini banyak, ini sampai 10 ini. Nanti bisa kita implementasikan di bagian type-nya ini kan. Sedangkan untuk
akses modifier sendiri yang banyak digunakan hanya public, private, dan protected saja. Selanjutnya ada method. Kalau dulu di procedural kita bahas tentang function, nah, itu di dalam procedural function gitu saja. Kalau di dalam OOP, di dalam kelas itu function itu menjadi method namanya. Jadi kalau misalnya nih public function set name, berarti set name ini method namanya. Public function set nama ini method. Public function set umur method. Kemudian di dalamnya bisa berbagai argumen yang bisa kita buatkan di sini. Selanjutnya ada constructor, merupakan metode default yang dipanggil oleh kelas ketika tidak disebutkan metodenya. Jadi ada metode default-nya, artinya kalau seandainya tidak disebutkan metodenya, maka constructor inilah yang dipanggil gitu. Misalnya di sini kelas mahasiswa, ada string name dan nama, kemudian function underscore 2 kali, underscore construct, misalnya di dalamnya ada 2 argumen, string A dan string B misalnya kan. Nah, jadi kalau tidak disebutkan metodenya, maka construct ini akan dipanggil langsung. This name misalnya, this name itu berarti diambil dari sini, this name. Jadi kalau mau memberikan nilai name ini misalnya, kita gunakan this name, name-nya tidak pakai dolar lagi, this name pakai tanda strip kemudian tanda besar, string A misalnya, string A atau $A diambil dari construct ini misalnya. Kemudian instantiation, nah inilah yang pelaku utamanya ini, sehingga dia menjadi objek tadi kan. Instantiation atau instant merupakan proses utama yang menjadikan kelas ke dalam objek. Proses inilah yang menjadikan ujung dari konsep OOP pada bahasa pemrograman PHP. Seluruh properti dan metode yang ada dalam kelas digunakan oleh objek sesuai dengan tujuan dan akses modifiernya. Proses instant menggunakan perintah new. Jadi nanti kalau ada adik jumpa perintah new, ini baru berarti ya kan. Baru itu berarti menjadikan kelas itu menjadi satu objek. Dan kelas mahasiswa, kemudian ada string name, string nama. Nah, kemudian misalnya public static string agama Islam misalnya. Nah, ini static ini apa lagi? Ada lagi nanti di pembahasan berikutnya kan. Public static string nama, kemudian function set name itu dari metode ya. Public function set nama ini metodenya. Kemudian tadi ini propertinya mengambil dari sini, this nama kembali ke sini. B itu dari argumen set nama, kemudian get nama mengambil misalnya set nama mengambil dari yang nama ini, kemudian langsung ke bawahnya. Bisa juga dalam bentuk return self agama misalnya. Self keyword refer a static member of class. Kalau dia dalam bentuk static seperti ini bisa juga menggunakan perintah self kemudian titik 2 kali. Nah, ini nanti ada sering lihat ini self kemudian titik 2 kali. Nah, nanti banyak itu. Kalau nanti dia dalam bentuk static bisa menggunakan titik 2 kali. Kemudian di sini instantiation-nya mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Mahasiswa diambil dari ini kelas mahasiswa. Mahasiswa kurung buka tutup kurung biasa. Berarti dolar mahasiswa ini adalah objek dari kelas mahasiswa. Nah, inilah dia. Dolar mahasiswa, new mahasiswa. Dan nanti ketika mahasiswa kemudian untuk mengeluarkan metode-metodenya ini bisa menggunakan tanda kecil besar itu kayak tanda panah ini ya. Dolar mahasiswa set name, langsung tuliskan nama metode yang ini misalnya, maka yang set name ini akan masuk ke dalam metode ini. Return name berarti kembali set name itu nilainya adalah name yang dimasukkan, seperti itu ya kan. Return name gitu. Mahasiswa set nama Faiza misalnya, kemudian set nama, return this nama berarti kembali nama itu adalah apa yang diisikan oleh argumennya misalnya kan. Selanjutnya ketika kita echo mahasiswa get nama misalnya, get nama di sini return this nama, dia kembali ke this nama yang ini. Sedangkan di set nama itu sudah diperkenalkan bahwasanya nama itu adalah nama yang dimasukkan dari atas. Berarti nama ini adalah yang dimasukkan di set nama. Ketika dipanggil oleh get nama, maka yang didapat adalah apa yang sudah dimasukkan di set nama. Begitu juga misalnya echo mahasiswa get agama. Get agama di sini sudah statik dia tadi, maka statiknya ngambil dari nilai properti sendiri. Oke, next. Tadi kita sudah melihat itu bagaimana proses instantiation, kemudian menampilkan apa yang ada di dalam kelas ini. Ini metode-metodenya berarti ini. Jadi metode itu bisa ditampilkan setelah tadi diisi dari atas. Oke, ada yang menampilkan misalnya di sini, ada yang menginputkan nilainya, ada juga yang menampilkan nilainya.
Jadi kalau di sini set name-nya nggak ditampilkan karena memang get name-nya tidak dibuat misalnya di sini. Tapi kalau dibuat get name kembali ke return misalnya this name, maka name yang dimasukkan di sini adalah yang akan ditampilkan di get name. Coba nanti Dedek di tes di rumah ya. Kemudian ada static keyword. Tadi sudah ada di sini kita perkenalkan. Ada juga static di sini atau static ya kan. Public static string agama Islam misalnya, berarti nanti agama itu udah Islam gitu aja. Jadi nanti get agamanya return ke agamanya seperti ini, self agama misalnya. Maka metode dari get agama ini sudah bernilai di agamanya Islam misalnya. Kemudian ada scope resolution operator. Nah, ini ada lagi nih, scope resolution operator. Scope resolution operator atau double semicolon atau titik dua kali seperti self tadi itu. Merupakan tanda yang digunakan untuk proses instantiation dari properti atau metode static. Nah, dia yang dari static ya. Dan materi pada huruf F yang di atas. Misalnya ini ada static, misalnya ini untuk static keyword. Buatlah sebuah file baru dan coba perintah di bawah untuk scope resolution operator. Misalnya kalau seandainya dia static seperti ini, maka bisa echo mahasiswa double titik dua kali set nama. Tadi perintahnya misalnya harus di instant dulu, kemudian baru pakai tanda panah seperti ini. Kalau di sini bisa aja kita langsung echo mahasiswa set nama. Jadi seolah-olah dia sudah, ya itulah nilainya misalnya kan. Kalau return nama ya berarti dia kembali namanya inilah yang ditampilkan Faiza misalnya. Selanjutnya error handling ya, atau error handling ya. Berfungsi untuk menangani error yang terdapat dalam kelas. Nah, ini biasa nanti kalau menggunakan Java. Sebelumnya adik-adik kuliah dengan mata kuliah PBU ini sudah sering dilihat. Ada try catch di sini. Misalnya ada kelas mahasiswa, public integer umur 22, misalnya di sini, kemudian ada metodenya get umur. Di dalamnya ada try catch. If this umur misalnya 25, kemudian ditampilkan Anda masih muda misalnya. Atau kalau seandainya tidak, maaf error, apa message-nya akan kita buat misalnya. Silakan dicoba nanti ya. Kemudian latihan. Ini nanti akan sekalian saya jalankan. Kita gunakan SAM 8015. Saya jalankan modul Apache dan MySQL. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung saja kita gunakan. Oke, SAM-nya saya jalankan, baru saya install ini. Baru saya install. Kemudian ini kita start Apache dan MySQL. Selanjutnya saya buka browser localhost. Oke, mungkin sudah ada praktikum di sana. Saya coba untuk remove dulu ya, biar dari awal. Tadi sudah saya buat juga untuk mendukung diktat tadi. Info.php-nya ada di sana. Kalau misalnya ini kita buka info.php, saya punya 8015. 64 bit ya. Kemudian selanjutnya di sini tadi buat info.php, kita masukkan perintah infonya 8015. Saya buat satu buah folder baru dengan susunan nama-nama foldernya seperti tree yang ada di diktat ya. Oke. Misalnya ini saya buka ke csum.htdoc. csum.htdoc. Ini tidak saya terangkan lagi ya, karena memang sudah kita bahas di web dasar. Ini folder, saya kasih namanya praktikum 1 ya. 1. Oke, di dalam praktikum 1 saya buat sebuah folder baru namanya app atau app ya. Kemudian include inc gitu saja. Kemudian ada layouts jamak ya, layouts. Kemudian assets jamak juga dia. Di dalamnya ada CSS dan IMG seperti yang ada di modul ya. Jadi nanti susunan ini akan kita gunakan di praktikum-praktikum selanjutnya nanti. Agar sudah terbiasa
agar materi-materi berikutnya udah biasa kayak folder-folder kayak gini. Jadi kalau prosedur sebelumnya kita satu folder gitu saja, atau iya satu folder semua berserak di sana saja. Dari praktikum 1 atau praktikum 2 lah ya. Kalau seandainya mau praktikum 2 kena diktat kedua, silakan ya. Tidak masalah ya. Kemudian selanjutnya kita buka via editor. Oke, ini kita buka via editor. Selanjutnya kita buatkan satu buah database untuk menyimpan ataupun ya untuk menyimpan data yang akan kita gunakan nanti. Database-nya namanya DB Academic kalau di sini ya. Oke, selanjutnya kita buka via editor. Saya rekomendasikan pakai Visual Studio Code. Kalau ada adik mau pakai editor yang lain silakan, tidak masalah ya. Mana yang nyaman saya gitu kan. Oke, ini saya maximize. Oke, saya maximize. Kemudian ini tadi saya bukain. Saya coba dulu open folder ya. Ini anggap aja belum ada, masih lah ya. Apa ada itu? Close folder. Oke. Saya open. Halo. Ya, open. Apa dia lambat? Open folder ke C Sam Hatodok. C. Kemudian C Sam Hatodok praktikum 1 ya. Oke, kita sudah punya di sini susunan ataupun pohon dari ya folder-foldernya. Ini kosong, ini ada isinya. Aset CSS IMG. Oke, sesuai yang di diktat kita buat satu buah database dulu. Oke, sekarang tree-nya sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita buatkan database ya. Oke, dari PHP MyAdmin boleh, atau dari command line juga bisa. Saya coba dari PHP MyAdmin saya kita. PHP MyAdmin. Oke, kita buat satu buah database baru, namanya tadi DB Academic. Kita isi dalamnya satu buah tabel mahasiswa. Nama tabelnya TB_mahasiswa. Leo, come on. Agak mendayu-dayu dia sepertinya, ini agak lama. Callhouse/php myadmin. Ini sudah jalan dua-dua Apache MySQL. Oke, kita buat satu database baru. Namanya tadi DB Academic. Oke, DB Academic saya buat. Kemudian ada satu buah tabel baru. Saya copy saja ya, biar agak singkat video kita. Ini ada satu buah tabel TB mahasiswa. Saya copy, saya masukkan ke DB Academic SQL. Saya hilangkan nomornya. Kalau copy dari apa ada nomornya. Tapi saya harap ini jangan jangan di copy paste lah ya kan. Diketik biar ingat ya kan. Create table mahasiswa, TB mahasiswa ID, integer not no auto increment. Masing-masing barisnya saudara sudah tahu. NIM 25, parca 100, misalnya alamat teks, primary key-nya mahasiswa ID, unique key-nya mahasiswa NIM. Oke, go. Oke, kita punya satu buah tabel namanya TB_mahasiswa di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat satu buah file baru untuk kelasnya mahasiswa. Ini sudah, ini juga sudah. Tapi kalau mau ini insert dulu boleh ya, silakan insert isinya. Oke, saya langsung sini saja. Buat file baru di folder app atau app dengan nama mahasiswa.php. Berarti kelasnya nanti MHSW. Kalau mau dipanjangkan bisa mahasiswa.php, misalnya nama kelasnya berarti mahasiswa. Silakan perintah berikut. Oke, di sini kita punya satu buah properti di sini namanya $db untuk kita gunakan nanti sebagai koneksi ke database, sehingga nanti DB ini bisa digunakan lagi untuk metode-metode atau bila perlu nanti kita gunakan juga untuk sub
apanya gitu kan, atau kelas-kelas anaknya di bawah nanti mahasiswa nih. Tes modifiernya privat. Kalau privat seperti ini ya cuman bisa mahasiswa saja ya. Karena cuman satu latihan saja ya. Public function construct tadi ini metode. Kalau seandainya dijalankan mahasiswa ini tidak disebutkan nama metodenya di sini, maka ini akan dijalankan. Kalau di sini ada tray, zisdb, new PDO, kemudian apa namanya, koneksi ke database-nya, boleh pakai tray. Jadi kalau seandainya nanti nggak pakai tray, errornya mungkin berbeda dengan error yang seandainya kita gunakan pakai tray misalnya. Kemudian tampil, ini SQL biasa sih yang kita gunakan pada koneksi di prosedural. Misalnya tampil, select bintang from TB mahasiswa. Kemudian STMT ini sudah kita bahas nih. ZISDB, nah, ZISDB itu nanti dapatnya dari sini. Jadi ketika ZISDB diberikan oleh construct, maka ZISDB ini nilainya sudah koneksinya prepare dari MySQL atas, STMT execute ya, select bintang from TB mahasiswanya langsung di execute. Saya buatkan satu buah variable data, $data sama dengan array kosong. While rows sama dengan ini kita array kan, STMT fetch diambil dari atas. Kemudian data dalam bentuk array tadi merupakan hasil dari rows ini misalnya. Kemudian return data sehingga data yang di dalamnya sudah ada data array gitu. Kemudian kita tampilkan menggunakan index. Jadi nanti ini untuk satu berarti ya. Untuk satu karena di sini sudah langsung require one berarti memanggil mahasiswa .php-nya. Kemudian nanti selanjutnya bisa adik-adik jalankan dari indeksnya, bukan dari kelasnya ya. Bukan dari kelasnya. Nanti ini kita coba. Nanti kita ke text editor ya, text editor. Nanti di sini di dalam app kita buat satu buah file baru namanya mhsw.php. Namanya sesuai dengan nama filenya. Berarti ketika di sini saya gunakan kelas misalnya, seharusnya ada itu apanya. Kalau yang lain ada auto complete-nya ya. Kayak yang kelas aja, kelas kemudian namanya mhsw. Sesuai dengan nama yang ini. Kemudian indeksnya itu karena ini cuma untuk menampilkan mahasiswa satu saja. Saya buat di luar ini sesuai dengan urutan tadi ya kan, tree-nya folder. Ini indeks. Jadi ketika saya buka misalnya nama praktikum 1 dia langsung sana gitu. Misalnya ini saya ke praktikum 1 karena indeks sudah ada di sini. Ini indeks ya. Langsung dibaca dia tuh, langsung dibaca. Berarti ini isinya indeks sebenarnya ya kan. Oke, sekarang kelasnya kita buat isi di sini, kita panggil koneksi, kemudian kita tampilkan menggunakan metode tampil mahasiswa tadi. Kemudian dipanggil ke sini, dipanggil ke index.php. Jadi require mana ini? Jadi nampilkan tadi require one di sini mengarah ke app and sini. App mahasiswa gitu, mhsw. Jangan lupa huruf besar kecilnya. Nah, sekarang apa yang ada di dalam mahasiswa mhsw balik ini. Rename mhsw. Oke, sw. mhsw ini mhsw. Jadi nanti akan dipanggilnya mhsw. Yang ada di dalam ini gitu. Jadi nanti yang di folder lainnya kita bisa tambahkan yang file-file pendukung. Begitu juga untuk layoutnya, template-templatenya nanti bisa kita masukkan di dalam ini. Oke, ini untuk yang praktikumnya ini saya cukup sampai di sini saja gitu. Jadi maksudnya biar ada yang selesaikan gitu. Coba diselesaikan sampai sampai ujung. Ini udah ada sebenarnya. Nanti coba diisi tabelnya, jangan lupa isi tabelnya dengan beberapa data yang saudara suka. Kemudian tampilkan. Selanjutnya nanti untuk praktikumnya ini saya sediakan sudah ada database-nya. Ini tentang apa ini? Ya, tentang e-commerce ya. E-commerce saudara buat semuanya, kemudian buat satu buah folder baru dengan susunan tree yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi tree-nya seperti tree yang ada ini. Mana text editor kita?
editor kita ini. Oke, susunan foldernya seperti ini. Jadi nanti masing-masing tabel itu bisa saudara masukkan di dalam app. Berarti kalau tabelnya tadi ada sekitar berapa? Ada 6 misalnya. Nah, jadi saudara masukkan ke 6-6-nya. Misalnya ini 6, berarti kita punya kelas 6 ya paling tidaknya ya. Ya, saudara bisa juga nanti tambahkan yang lain ya kan. Oke, kemudian kalau saudara mau boleh layoutsnya ini diselesaikan. Kemudian di bagian indeksnya nanti silakan tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Anda buat menunya boleh. Jadi nanti klik keranjang misalnya maka tampil keranjang. Sementara hanya untuk latihan sampai menampilkan data saya dulu. Coba buat menampilkan datanya yang dari database sampai nanti semua tabel-tabel itu selesai ditampilkan. Itu saja gitu. Kita buat saja kelasnya. Sebenarnya nggak susah sih gitu ya kan. Nah, sekarang setelah paham video pertama kita ini di praktikum pertemuan kedua sih ya kan, pertemuan kedua. Saudara sudah paham sekarang meletakkan kelas-kelasnya ini kelasnya sampai di sini. Kemudian cara-caranya juga sudah ada di diktat kita ini dengan penjelasan yang sederhana. Saya harap saudara ya memang sudah paham. Oh, ini kelas ini yang bagian mana yang bagian kelas, mana yang bagian objek, mana yang method, mana yang properties misalnya di sini. Oke, itu saja untuk mengenal materi kita ya di pertemuan kedua. Ya mudah-mudahan sudah bisa dipahami dengan baik. Kita bisa lanjut ke pertemuan 3 misalnya. Oke, demikian dari saya. Kita cukupkan video ini sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.